Halo kaum rebahan semua, kembali lagi bersama saya di Cucufil yang akan mereview film. By the way, apa kabar para penonton yang senantiasa menonton Cucufil? Semoga kalian terhindar dari godaan syaiton yang terkutuk. Karena pastinya syaiton akan menggunakan segala caranya untuk menyesatkan manusia. Karena pada video kali ini saya akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang masih hangat walaupun nggak hangat-hangat banget kayak kulit ketek. Tapi seenggaknya mudah-mudahan bisa menghibur dan akan memuaskan batin kalian semua. Udah tenang pokoknya mah. Dimana film ini yang berjudul Kodrat 2022 bercerita tentang seorang ustadz yang akan melawan pesulap rambut merah. Salah. Oke, saya ulang ya. What? Di mana film ini tentang seorang ustadz bernama Kodrat yang berusaha mokat-mokadan dari segala macam pengaruh iblis yang ingin menyesatkannya. Apalagi keadaan semakin diperburuk dengan banyaknya keanehan yang terjadi di tempat pesantrennya. Penasaran dong? Atau malah udah nonton? Berhubung saya pengen cepet-cepet beli baju EVOS biar dikira anak gamer, saya gak mau lama-lama juga. Kita langsung saja pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Cucufil Channel. Dan yang paling terpenting, siapkan headset dan sediakan keripik genteng untuk menemani kalian menonton video ini. Oh iya, satu lagi, persiapkan mental kalian, karena film ini akan diawali dengan prosesi ruqyah mengerikan yang dilakukan oleh Ustadz Kodrat kepada putranya. Di tengah prosesi ruqyah, sosok yang merasuki Alif, dia berkata jika Kodrat akan tersiksa oleh rasa bersalah. Sontak, Ustadz Kodrat yang mirip sekali dengan saya ini pun syok parah saat melihat putranya meninggoy terfatality layaknya seperti game Mortal Kombat. Sebenarnya sosok seperti apa sih iblis Aswala ini? Penasaran dong? Nang bae batur pokoknya mah, karena film ini aja baru saya mulai. Singkat cerita, 3 tahun setelah insiden tersebut, di mana di scene ini memperlihatkan Kodrat yang mendekam di penjara karena dia malah menjadi tersangka atas meninggoynya Alif saat diruqyah sebelumnya. Terlihat Kodrat yang masih tidak bisa menerima kenyataan terus menatap foto keluarganya yang kini sudah tiada. Ya wajarlah, kan sebenarnya bukan salah dia, karena emang lagi apes-apesnya aja. Sudahlah, kita lanjut. Di saat itu pula, seorang babe-babehan ini merupakan teman satu sel Kodrat, kembali mengingatkan dan meminta Kodrat kembali mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi Kodrat yang sudah putus asa langsung menolaknya, karena kini dia sudah tidak lagi mempercayai pada kuasa Tuhan. Oke lah. Istighfar, Kodrat. Saya juga gak pernah minta dikeluarkan dari neraka ini. Berkat ini buat kamu ingat kalau Allah Saya nggak punya apa-apa lagi di luar sana. Sesaat kemudian seorang sipir masuk ke dalam sel dengan tingkah aneh lalu tiba-tiba tanpa diduga, sipir ini telah dirasuki sosok iblis Aswala dan berusaha menghabisi Kodrat. Di tengah kepanikan, babe-babe ini datang dan meminta para petugas untuk menolong Kodrat. Tak berselang lama, Kodrat yang siuman pun terheran-heran karena dia tiba-tiba mengenakan ihram dan berada di padang pasir yang sangat luas. Di tengah teriknya matahari, Kodrat yang kebingungan berusaha mencari bantuan. Merasa telah kufur nikmat, Kodrat yang mendengar suara azan langsung bertayamum dan segera menunaikan sholat.
Rupanya apa yang Kodrat alami merupakan perjalanan spiritual saat dimana dirinya mengalami mati suri. Terlihat Kodrat pun panik seada-adanya saat dia tersadar di kamar mayat. Singkat cerita, setelah Kodrat dibebaskan, dia melakukan perjalanan menggunakan bus terminal Kampung Rambutan. Kodrat pun menempuh perjalanan panjang menuju pesantren Ustadz Rohim, tempatnya dulu menimba ilmu. Sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan nyeker, Kodrat terlihat menatap ke arah seorang bocil yang terus menangis. Dan tanpa diduga, setelah mengalami mati suri, kini Kodrat mampu melihat makhluk tak kasat mata yang membuat bocil itu terus menangis. Ternyata ada makhluk halus menyeramkan yang menyerupai seorang grandmother yang sepertinya belum menyisir rambutnya selama 1 bulan. Dan pada saat itulah Kodrat mulai sadar kalau dia layaknya seperti seorang anak indie home. Di tengah perjalanan, langkah Kodrat pun terhenti saat mendengar suara Rukiah dibarengi jeritan histeris seorang wecew yang kesurupan. Tapi meskipun dia mampu membantu, namun Kodrat yang punya rasa trauma di masa lalunya lebih memilih bodoh amat dan melanjutkan perjalanannya. Di saat itu pula, 3 ibu terlihat keheranan saat melihat tingkah Kodrat yang makin aneh. Setibanya di tempat pengajian, seorang ibu cantik bernama Yasmin langsung membantu si pemilik rumah bernama Tanti untuk menyiapkan hidangan di pengajian. Di tengah kesedihan, Tanti pun mengungkapkan tentang keadaan Jihan yang kini semakin memburuk karena di setiap tengah malam Jihan yang mengalami kerasukan ekstrim melebihi sigit rendang. Jihan selalu berteriak kesakitan dan seakan-akan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dan baru juga saya beres ngomong. Sambil menahan tangis, Tanti yang tak tahu harus bagaimana berusaha menenangkan putrinya tersebut. Bagaikan kerasukan vokalis Betrayer, Jihan pun akhirnya modar secara mentragiskan. Di sisi lain, Kodrat yang baru sampai di area pesantren pun heran saat melihat kondisi pesantren yang tandus dan tak terawat. Lalu tiba-tiba datanglah si gondrong yang terlihat sok keras ini dan menanyakan maksud kedatangan Kodrat ke tempat ini. Tapi di saat itu juga si Jafar mengenali Kodrat dan langsung menyambut kedatangannya. Jafar pun langsung mengajak Kodrat untuk menemui guru mereka yang kini terbaring sakit. Setibanya di kamar Ustadz Rohim, Jafar pun mengungkapkan jika guru mereka jatuh sakit sejak kematian Alif, anaknya Kodrat yang tidak wajar. Dan Ustadz Rohim yakin ada campur tangan sosok jahat. Tak cuma itu, sakitnya Ustadz Rohim berimbas buruk pada warga desa yang mengalami paceklik dan gagal panen berkepanjangan. Parahnya lagi, gangguan goib seperti kerasukan yang kini terus-menerus dialami oleh warga desa. Lantas Jafar pun menanyakan tentang kemampuan khusus yang Kodrat miliki setelah gagalnya meruqyah Alif. Mendengar hal itu, Kodrat pun takos atau tatapan kosong. Apalagi dia merasa jika sakitnya Ustadz Rohim berkaitan dengan iblis Aswala yang pernah dia hadapi. Sesaat kemudian Jafar yang harus melakukan ruqyah di rumah warga meminta Kodrat untuk menjaga Ustadz Rohim. Singkat waktu, saat waktu langit sudah mulai good night, Yasmin si janda kembang sedang bercengkrama dengan putranya yang ketergantungan kursi roda bernama Alif. Ya, nama anak Yasmin sama dengan mendiang anaknya Kodrat yang sudah meninggoy. Di saat itu pula Alif yang merasa bete meminta ibu untuk menemani Alif bermain. Akan tetapi, si ibu yang tidak ingin ketinggalan berita kelanjutan kasus Sambo meminta Alif untuk segera tidur. Ibe nemenin Alif main ya. Habis makan, Alif tidur. Sama ayah aja.
Tapi sesaat kemudian Yasmin pun terheran-heran saat mendengar Alif mengobrol sendokiran aja. Temennya siapa ya? Ayah di situ sama siapa? Di tengah ketakutan si ibu pun dikagetkan dengan kedatangan putrinya yang baru pulang dan menggedor-gedor pintu gak jelas. "Neng, please dah, kalau pulang gedor-gedor pintu jangan keras-keras karena pabrik kusen jauh dari rumah." "Apa sih? Kan sekarang bisa COD, jadi gak usah nyamperin." Mendengar sahutan Asya yang sedikit nyolot, ibu pun berusaha menahan diri untuk tidak menggaplok congor anaknya ini. Lantas ibu pun memberitahu tentang kabar meninggalnya Jihan yang diakibatkan kesurupan. Jihan meninggal tadi siang, Syah. Ibu tadi kesana karena kami diminta toh. Mendengar hal itu, Asya si paling open-minded tidak percaya pada hal-hal goib, malah menyalahkan prosedur pengobatan yang dilakukan orang tua Jihan. Bukannya dibawa ke puskesmas pakai BPJS, malah dijampe-jampe. "Dasar kolot," ujar si Asya di tengah perkecotan duniawi bersama ibunya. Pada saat itu juga keanehan pun mulai terjadi lagi di kamar Alif. Saat melihat Alif yang terkapar di dekat lemari, Asya dan ibunya langsung membopong Alif ke atas kasur. Melihat keanehan yang tak manuk di akal Asya, Asya pun langsung pergi. Keesokan harinya, Asya yang akan berangkat sekolah menyempatkan diri membantu si ibu merawat Alif. Tapi, karena Asya masih remedial pelajaran matematika, si ibu pun menyuruh Asya untuk cepat berangkat. "Sono, pergi, sono." Sontak, ibu pun terheran-heran saat melihat Alif yang tiba-tiba bangkit dengan tatapan tajam. Tiba-tiba Alif menanyakan ke lemarinya, "Apa sih kamu, Lip? Lemarinya kan sudah emak pindahin ke gudang." Pada saat itu juga, si ibu tidak peka yang ternyata Alif telah dirasuki sosok penghuni lemari. Mana lemari Alif? Nanti kita beli yang baru ya. Ibu udah masakin ini, Lif. Makan yuk. Yuk, ayo. Kalau nggak mau bilang aja. Ya udah, ibu masakin makanan kesukaan Alif ya. Singkat cerita, waktu malam again, Kodrat yang sedang menjaga Ustadz Rohim, dia terus berzikir dan berusaha kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, Kodrat pun merasakan firasat buruk saat melihat fotonya bersama Ustadz Rohim terjatuh dengan sendirinya. Di sisi lain, si ibu dan Asya terlihat mencari-cari Alif yang entah ngejedok kemana. Melihat kelakuan Alif yang makin aneh, yang halu bicara sama ayahnya, akhirnya membuat si ibu jengkel dan akhirnya berkata, jika si ayah yang selama ini Alif sebut-sebut itu sudah modar lama. Ibu sama Kak Asya nyari kamu kemana-mana loh. Ayah bilang Alif nggak perlu orang lain lagi. Asal nurut, kata ayah Alif bisa jalan lagi. Ayah udah nggak ada, udah meninggal. Jangan ngomong jelek soal ayah. Lalu, tiba-tiba saat menyadari Alif kesurupan, si ibu pun meminta Asya untuk menjaga gudang dari luar. Sementara si ibu terburu-buru untuk mencari bantuan. Alif, kenapa dikunciin, Bu? Alif, jaga. Jangan sampai Alif keluar. Singkat cerita, ketika Kodrat membuka gerbang pesantren, ia pun heran saat melihat Yasmin meminta bantuan untuk meruqyah anaknya. Akan tetapi, Kodrat yang masih trauma dengan masa lalunya, Kodrat langsung menolak dan meminta Yasmin untuk menunggu Ustadz Jafar. Waalaikumsalam. Saya perlu ketemu Ustadz Jafar sekarang. Ibu kenapa lo kalau kayak begini? Ustaz Jafar sedang keluar, saya nggak tahu pergi kemana. Kamu Ustadz, anak saya kerasukan. Tolong ruqyah dia, Ustadz. Tolong. Maaf ibu, ibu bisa kembali ke sini kalau Ustaz Jafar sudah pulang. Permisi. Saya bisa bayar kamu. Kamu bisa kembali kalau Ustaz Jafar sudah pulang. Saat Kodrat mendengar Yasmin menyebut nama Alif, sontak membuat Kodrat langsung remember pada mendiang anaknya. Saya sampaikan pesan Ustaz Jafar. Tolong Alif, Ustadz. Tolong Alif.
Di sisi lain, Asya yang sedang menjaga pintu gudang terlihat menahan tangis saat Alif menyalahkannya atas insiden kecelakaan yang membuat ayah mereka modar serta membuat kaki Alif lumpuh. Di mana insiden itu terjadi saat Alif bersama ayahnya mencari si Asya yang karakternya susah bener dibilangin karena doyan keluyuran bersama teman-temannya. Saat itu Alif pun berkata jika pada saat ini si ayah sedang bersama dirinya. Mendengar hal itu, Asya ingin mengklarifikasi kepada Alif bahwa ayahnya sudah modar. Dan benar saja, Asya tuh batu banget orangnya. Udah dibilangin emaknya suruh jaga dari luar, malah maksa buka gembok gudangnya. Mungkin karena kasihan sama adiknya kali ya. Asya nggak percaya. Dan pada saat itu juga gembok bisa terbuka dan Asya langsung mencari keberadaan Alif. Mendengar suara Alif di dalam lemari, Asya pun berusaha membujuk adiknya untuk kembali ke rumah. Alif, Ayo sini, katanya sayang Alif. Alif keluar yuk. Kita balik ke rumah. Gak mau, Alif mau main sama ayah aja. Alif denger ke Asya ya. Keluar sekarang. Boleh. Tapi tiba-tiba ternyata dengan genjutsu sosok yang merasuki Alif membuat Asya seakan-akan sedang merayakan happy birthday to you-nya bersama keluarganya. Di sini. Di sini. Ya, Bu. Udah ketahuan. Selamat ulang tahun, Asya. Baru aja ayah mau jemput kamu sama Alif. Ternyata Cahayuku sudah pulang duluan. Jelas saja, Asya pun menangis saat melihat si ayah masih hidup. Kenapa, Nak? Saat Asya merasa ada yang tidak beres, akhirnya Asya mencoba melawan genjutsu itu. Saat menyadari bahwa Asya hampir sadar, akhirnya makhluk itu langsung menuntun Asya untuk kembali memotong kuenya, yang padahal aslinya memotong tangannya sendokir. Gak tahu ya, tiba-tiba tangan Asya sakit. Ayo dong Kak potong kuenya. Ayo, dicoba lagi. Ya sakit. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Sakit ya. Tidak berselang lama, si ibu pun shock parah saat melihat Asya yang terluka parah karena terkena genjutsu. Pada saat itu juga, Kodat berusaha membebaskan Asya dari genjutsu iblis itu. Sesaat kemudian, Kodat yang tidak ingin mengulangi kesalahannya seperti dulu, kini dia berusaha meruqyah Alif dengan sekuat cakra iman yang dia punya. Sebut namamu. Munafik kau keturunan Adam. Kau sebut asma Allah, tapi kau tak beriman kepadanya. Kau bersujud kepada Allah, tapi kau mempertanyakan kuasanya. Derajatmu lebih rendah dariku. Ingat, rumah orang munafik cuma di neraka jahanam. Sebut namamu. Kau adalah Apa agamamu? hanya kepada iblis aku menyembah. Setelah adu mekanik bagaikan Ustadz Wiro Sableng, akhirnya Kodat berhasil melakukan ruqyah Alif dan si ibu pun berterima kasih. Tapi saat waktu di tengah perjalanan pulang, langkah Kodat pun terhenti saat merasakan aura kasih. Maksudnya aura aneh yang kencang. Sontak Kodat pun tak bisa menahan amarahnya saat melihat wujud iblis Aswala. Tapi tiba-tiba
Meski merasakan pegal-pegal dan encok, boro-boro mikirin nyari tukang pijit tradisional, lagi-lagi Kodrat merasakan hal buruk akan terjadi pada Alif. Kodrat pun berusaha untuk bangkit. Di saat itu pula, keanehan pun mulai terjadi lagi di rumah Yasmin. Dan selama beberapa saat, keanehan pun semakin menjadi-jadi. Tapi anehnya, kesurupan Alif langsung terhenti saat Ustadz Jafar datang. Coba itu. Malam saya datang untuk Alif. Sesaat kemudian, Jafar yang akan membawa Alif ke pesantren tiba-tiba dihadang oleh Kodrat. Di tengah kepanikan, Kodrat mengungkapkan jika ia harus segera menolong Alif sendiri agar iblis Aswala tidak menjadikan Alif sebagai korban berikutnya seperti mendiang anaknya. Akan tetapi, Jafar yang tidak ingin Kodrat mengulangi kesalahan masa lalunya, Jafar langsung menolak, apalagi merasa jika Kodrat hanya berusaha ingin balas dendam kepada si iblis atas kematian anaknya, dan akhirnya Kodrat mengalah. Di keesokan harinya, Asia pun mendatangi Kodrat dan membahas tentang penyesalan yang tak mempercayai hal goib dan agama. Dan kini ia mulai mempertanyakan tentang takdir Tuhan di mana. Asia pada saat itu merasa Tuhan terus menguji keluarganya dengan cobaan yang bertubi-tubi bagai kena ulti badang pakai spell stun. Mendengar hal itu, Kodrat pun berkata jika takdir yang Tuhan berikan merupakan jalan terbaik untuk umatnya, dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kesanggupan umatnya. Anjay. Mendengar hal itu, sontak membuat Asia tersadar, hingga di tengah obrolan terlihat ayah Jihan yang sedang menenangkan istrinya di pinggir jurang, tiba-tiba mengamuk dan menghampiri Kodrat yang satu pesantren dengan Jafar. Bokap Jihan pun muak dengan Ustadz Jafar yang telah menjual agama demi memperkaya diri, dan Jafar selalu memeras harta warga sekitar setelah melakukan ruqyahnya. Saya bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Mau apa kamu kemari? Assalamualaikum, Pak. Kamu orang pesantren Kahuripan kan? Iya, betul. Berarti kamu satu kroni sama Jafar. Bilang sama dia, anak saya sudah mati, jadi nggak ada yang perlu diruqyah lagi di rumah ini. Kalau Jihan masih hidup, tapi kalian tetap ambil tanah kebun kami, maka kami akan tetap mati kelaparan karena kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tahu kamu? Maaf, tanah kebun. Satu desa tahu, kalian pakai agama buat menuhi nafsu serakah, buat harta dan kekayaan. Pergi kalian semua. Setelah bokap-bokap itu mencurahkan isi hatinya kepada Kodrat, gak habis thinking karena pada saat itu maknya Jihan lagi putus asa. Dia mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jurang, dan pada saat itu juga sontak membuat mereka bertiga shock parah ketika melihat emaknya Jihan terjun bebas ke jurang. Mana gak pakai pengaman lagi. Ada baik dah. Pergi. Singkat cerita, setelah kondisi Alif membaik, Kodrat pun langsung menanyakan kepada Jafar, apakah benar Jafar sering memungut upeti untuk ruqyah. Syukurlah, proses ruqyah Alif berjalan dengan lancar. Sekarang Alif sudah boleh pulang. Dapat imbalan apa kamu dari keluarga Yasmin? Uang atau tanah dari kebun mereka? Mendengar hal itu, Jafar pun mengungkapkan jika apa yang ia lakukan merupakan salah satu upaya untuk membangun kembali pesantren mereka. Tetapi menurut Kodrat, apa yang Jafar lakukan justru membuat warga desa semakin menderita. Apalagi hal itu jauh dari apa yang telah Ustadz Rohim ajarkan. Bualan dari warga mana lagi yang kamu dengar ini? Fitnah itu. Itu pemerasan namanya. Itu amal jariah, Kodrat, dari warga. Itu rampok. Mereka sendiri yang kasih. Warga desa yang butuh bantuan itu ada banyak, Kodrat. Jadi siapa dulu tanah yang kamu tolong? Yang bisa bayar? Ya. Kalau masalah tanah dan kebun warga yang aku minta, itu untuk membangun pesantren yang baru. Kamu sendiri kan yang bilang sama aku kenapa pesantren sekarang jadi berantakan. Aku juga mau membuat pesantren ini hidup lagi. Percuma pesantren hidup lagi. Kalau warga di sekitar sini hidupnya kamu buat sengsara. Jangan kamu ganggu tanah dan kebun keluarga Yasmin. Dan jangan pernah lagi kamu minta imbalan dari setiap jasa ruqyah yang kamu lakuin. Itu udah kewajiban kita, Far. Jangan bikin malu kayak Rohim. Tak terima dengan ucapan tersebut, Jafar langsung mengusir Kodrat dan meminta si Gondrong untuk membantu Kodrat membereskan barang bawaannya lebih cepat. Ya halusnya ngusir lah ya. Di malam harinya, kali ini si ibu dan Asia meminta Alif untuk meminum air doa pemberian Ustadz Jafar sambil membaca bismillah terlebih dahulu. Kuda apa yang paling capek, Kak?
Maaf ya, Alif. Enggak. Alif, ini ada air udah dibacain sama Ustadz Jafar buat kamu minum. Bacain itu jampi-jampi ya? Doa. Terus jampi-jampi itu apa? Bismillah dulu dong baru diminum. Oh iya. Pada saat itu juga, listrik tiba-tiba modar. Si ibu yang tidak pernah berlangganan PLN menduga jika gensetnya kehabisan pertalit. Sya, perlu ngomong sama kamu soal biaya. Ibu. Iya, ibu periksa dulu ya. Di tengah suasana mencekam, si ibu segera mencari pertalit cadangan. Tapi tiba-tiba, si ibu kembali mendengar suara aneh dari dalam lemari tempat Alif kesurupan. Saat ingin menyalakan korek api, tiba-tiba si iblis Aswala merasuki si ibu melewati luka di pundaknya. Sesaat kemudian, Alif dan Asya pun panik saat mendengar suara pintu rumahnya yang tiba-tiba terbuka di tengah kepanikan. Menurut saya, ini scene yang bikin gue sedikit jengkel sama Asya. Udah tahu adanya ketakutan, malah ditinggalin, tega bener dah. Ibu mana ya, Kak? Kok ibu lama banget ya? Kuda apa yang paling... Enggak. Alif tunggu sini ya. Kak. Iya, Alif sebentar. Bu. Bu, Alif sabar, Alif. Bu, Ibu. Asya. Ibu, cepat ke pesantren cari Ustadz Jafar. Sekarang, Bu. Sekarang, Asya. Iya udah. Assalamualaikum. Saat ibunya memanggil, Asya pun disuruh untuk mencari Ustadz Jafar, dan tanpa berlama-lama Asya pun langsung pergi tanpa mengetahui jika si ibu sudah dirasuki Aswala. Di sisi lain, Qodat yang berpamitan kepada Ustadz Rohim tiba-tiba mendengar suara Ustadz Rohim memanggil namanya. Lantas, Ustadz Rohim juga membisikkan sesuatu dengan kalimat Jafar berhala. Saya harus pergi. Saya malu karena saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk Kiai. Subhanallah, Kiai. Mendengar hal itu, Qodat pun merasa jika ada yang tak beres di pesantren ini. Dan saat Qodat akan pergi, ia pun menanyakan keberadaan Jafar sekali lagi. Setelah meratakan skuad Jafar yang masih epik abadi dengan jurus Wiro Sableng, Qodat pun bergegas mencari si Jafar. Sudah malam, Kiai Rohim butuh istirahat. Sebaiknya Ustadz pergi sekarang. Kiai bangun, Kiai. Mana Jafar? Ustadz Jafar sibuk, jadi segera pergi dari sini. Selagi kalian masih bisa. Manjing gawangku penyakit tanggergis. Bener-bener dah, gue kira si Jafar ini orang baik. Dia malah menyembah iblis. Pada saat itu juga, Qodat pun emosi parah ketika melihat Jafar selama ini bersekutu dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Selamat datang, Kodrat. Sesat kamu, Jafar! Selama ini kan Allah yang meremut. Sejak kapan kau pernah dengar aku membaca ayat-ayat Tuhanmu, ha? Bahkan aku sudah lupa kapan terakhir kali aku mengucapkan kalimat basmalah. Selama ini kamu hidup dari pesantren dan Kiai Rohim. Ini balasanmu. Kalau cuma hidup, tikus kau juga hidup, Kodrat. Dan pada saat Qodat mulai terpojok, Jafar yang sok GG banget ini langsung mengambil semangkuk darah dan meminta Qodat untuk menyembah iblis Aswala. Namun dengan keimanan yang kuat, Qodat pun menepisnya dan langsung bangkit. Melihat hal itu, Jafar yang tak akan membiarkan Qodat hidup langsung mengeluarkan jurus golok lapu-lapu. Ikut aku, kita sembah Aswala. Satu kali lagi, ikut aku, sembah Aswala. Atau aku paksa kamu menyembah Aswala. Hanya kepada Allah aku menyembah. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan.
Berarti memang sudah kodratmu untuk mati di tanganku. Akhirnya dengan perpaduan jurus Wiro Sableng dan Zoro One Piece, Kodrat pun berhasil membuat Jafar modar seketika. Di saat itu pula Asya pun datang mencari bantuan. Di sisi lain, si ibu yang telah dirasuki iblis Aswala terlihat akan membakar gudang rumahnya. Dan ini gak habis thinking, gak habis pikir, gak habis nurul dah pokoknya. Ternyata Alif, anaknya sendiri akan dikubur hidup-hidup. Sangat membagongkan sekaligus menyeramkan. Alif mau diapain, Bu? Alif kok nggak bisa gerak? Tak berselang lama, Kodrat bersama Asya tiba. Ia pun langsung menanyakan di mana Alif berada. Namun bukannya menjawab, si ibu yang dirasuki iblis justru berkata bahwa dia yakin jika kali ini ia bisa menyesatkan Kodrat. Mendengar hal itu, Kodrat pun menyadari jika si ibu telah dirasuki iblis Aswala. Sambil merunduk seperti seekor gonggong, si ibu mengungkapkan jika ia telah mengubur Alif hidup-hidup. Ibu, Alif di mana, Bu? Ramalan memberitahuku akan ada umat Muhammad yang akan menghalangiku menyesatkan jiwa manusia. Di mana, Alif? Berulang kali aku gagal membunuhmu, gagal meruntuhkan imanmu, tapi tidak hari ini. Assalamualaikum, Ustadz Kodrat. Demi Allah, demi Rasulullah, di mana Alif? Alif yang mana? Yang dulu aku patahkan lehernya? Atau Alif yang barusan aku kubur hidup-hidup? Aswala, laknatullah. Saat si ibu diruqyah, Asya juga aji mumpung sambil menggali tanah dan ingin mengeluarkan adiknya yang dikubur hidup-hidup itu. Tapi bukannya teruqyah, si iblis malah akan meruqyah balik Kodrat. Setelah dijilat iblis Aswala, Kodrat langsung membersihkan najis menggunakan tanah. Di saat itu pula, Kodrat yang terluka parah sekuat tenaga kembali meruqyah si ibu. Akhirnya, setelah melakukan adu mekanik yang sengit, Kodrat berhasil membebaskan si ibu dari pengaruh iblis. Dalam kondisi yang sedikit oleng, si ibu pun mulai panik saat melihat bekas galian di tempat tersebut. Takkan ku biarkan kau permainkan ayat-ayat Allah. Qulu inna sami'na Qur'anan. Sontak, Kodrat pun kaget bukan kepalang saat melihat putranya bangkit dari kuburan. Yang ternyata iblis menggunakan jurus andalannya kembali, yaitu genjutsunya si iblis Aswala, dengan niat berusaha meruntuhkan iman Kodrat. Ayah datang. Alif tahu ayah pasti datang untuk cari Alif. Ayah kenapa? Alif takut. Alif sendirian. Ayah ikut ya sama Alif. Alif kamu lagi pisah sama ayah. Nanti kita cari ibu di sana biar kita bisa sama-sama lagi. Setelah mengingat hal tersebut, kini Kodrat berusaha mengikhlaskan anaknya dengan berkata, Ayah juga akan selalu kangen sama kamu, nak. Itu semua hanya milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meski lagi-lagi gagal meruntuhkan iman Kodrat, si iblis yang frustasi ini berkata jika ia akan tetap berusaha menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Dan pada akhirnya, Kodrat pun berhasil melakukan ruqyahnya dan membebaskan Alif dari pengaruh si iblis. Dan kini Kodrat pun terlihat sudah ikhlas dan merelakan kematian putranya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian,
Ladang para warga terlihat kembali subur dan makmur setelah Kodrat berhasil menyingkirkan pengaruh iblis dari desa tersebut. Di saat itu pula terlihat pesantren kembali ramai didatangi para santri yang akan menuntut ilmu bersamaan. Dengan hal itu, Kodrat yang melihat kondisi Ustadz Rohim semakin membaik, dia langsung berpamitan untuk melakukan perjalanan kembali, di mana kali ini ia akan mencari sosok si iblis yang telah merenggut nyawa istrinya. Sudah waktunya saya pamit. Ini saatnya saya cari tahu apa yang terjadi dengan Aziza. Tapi jangan pernah kamu lupa dan ragu untuk pulang, karena kami di sini adalah rumahmu. Insya Allah. Sebelum Kodrat pergi, Ustadz Rohim pun memberikan motor Dilannya untuk mempermudah perjalanan muridnya ini. Dengan senang hati, Kodrat pun langsung menggeber motor Dilannya. Dan sementara ini, sebelum si jago tua ini, biar si jago tua itu yang menemani perjalananmu. Setelah menggeber, Kodrat pun berhenti di jalan karena saat itu keluarga Alif memanggilnya. Rupanya mereka ingin berpamitan sembari menunjukkan jika kali ini Alif sudah bisa berdiri sendiri. Kodrat pun tak bisa menahan haru saat melihat perkembangan Alif yang mulai bisa berdiri. Setelah berpamitan, Kodrat pun kembali menggeber motor Dilannya dan melanjutkan perjalanannya layaknya Dilan banget dan tamat. Endingnya yang epik dan membuat kegaduhan di pikiran saya dan bertanya-tanya apakah perjalanan Ustadz Jentrik ini akan berlanjut? Bagaimana filmnya menegangkan, bukan? Kegagalan Kodrat meruqyah anaknya berujung petaka sehingga si iblis menghabisi anaknya. Meski sempat oleng dan dikurung 3 tahun, kemudian Kodrat kembali ke pesantren. Namun siapa sangka ia mendapat teror lagi dari si iblis Aswala yang sudah membuat warga satu desa menderita. Tentu semuanya itu diperkuat dengan Jafar yang diam-diam bersekutu dengan iblis. Dan akhirnya setelah victory dan memporak-porandakan kemusyrikan Jafar, Kodrat pun berhasil menyelamatkan janda kembang dan putranya hingga membebaskan warga desa dari pacaklik yang gak udah-udahan. Bagaimana menurut kalian? Berapa nilai yang diberikan? Tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, pencet tombol like dan subscribe ya teman-teman. Nyalain tombol loncengnya agar gak ketinggalan video barunya. Oke, saya Admin Sucufil pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di film selanjutnya. Salam rebahan dan tetap nyemil genteng.